luar biasa baik dalam hidup kita. Pemeliharaannya sempurna di tahun 2020 dan saat ini 2021. Percayalah,
penyertaan yang sempurna kembali akan kita alami. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan satukan hati kita akan masuk dalam doa sebelum kita mulai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih sampai hari ini kami melihat penyertaan luar biasa. Sampai hari ini Tuhan, kami katakan Engkau baik, sangat baik, luar biasa baik. Terima kasih buat semua berkat kami terima. Terima kasih buat kekuatan kesehatan yang kami terima. Kami katakan Tuhan Yesus semua karena kemurahan-Mu. Dan terima kasih pada pagi hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk memuji memuliakan Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bahkan sebentar kami akan bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami katakan Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Teruslah Tuhan baharui agar kami benar-benar sempurna sama seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, agar pada hari ini kami layak masuk dalam hadirat-Mu, menikmati semua berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang percaya. Mari sama-sama katakan haleluya, amin, haleluya. Kita akan menyembah Tuhan, haleluya. Kita mengatakan dalamnya kasih-Mu Tuhan melebihi segala-galanya, haleluya, haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, lebih dari segalanya, pengorbanan
sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji, melompat bagi Engkau, karena hanya Engkau Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja yang layak menerima pujian. Yang percaya, mari sama-sama katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Kalau Bapak yang ada di rumah, berikan salam kanan kiri, mau katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berkumpul di sini.
dalam posisi berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan hati, mari kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam keadaan apapun, firman Tuhan yang menjadi kekuatan. Tidak ada yang lain, sebab firman itu hidup. Dan jika kita menghidupi firman dalam hidup kita, maka kita akan melihat kuasa Tuhan yang ada dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tangan dan katakan, haleluya, haleluya. Ku perlu Kau Tuhan,
Kami masih terus dalam pemeliharaan-Mu Tuhan, sehingga kami pagi hari ini masih bisa beribadah raya sekalipun melalui live streaming. Karena kami percaya layar kaca tidak akan membatasi kuasa-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, bersihkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu tetap tumbuh dalam hati kami. Begitu juga Tuhan, pakailah hamba-Mu ini Tuhan, berkata-katalah melalui hamba-Mu Bapa, dan kami semua yang di rumah akan duduk diam menerima kebenaran firman. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudaraku, selamat pagi. Tuhan memberkati. Luar biasa sekali pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Kita terasa kita sudah ada di tahun 2021. Sekalipun kita tahu tahun 2020 yang penuh tantangan telah dapat kita lewatkan, karena kita diberikan kekuatan dan penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk itu di tahun 2021 ini kita harus terus tetap berpengharapan. Kita harus tetap terus berpengharapan, karena pengharapan tidak akan mengecewakan. Ini yang harus kita pegang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Menghadapi tahun 2021 yang kita tahu pandemi belum reda, malah semakin merajalela. Kita tahu jumlah positif setiap hari semakin bertambah, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di beberapa negara yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus tetap berpengharapan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan coba ajak kita baca firman Tuhan di surat Roma 5, ayatnya yang kedua sampai dengan kelima. Roma 5 ayat kedua sampai dengan kelima. Bapak Ibu yang ada di sini maupun yang di rumah, ayo kita buka Alkitab kita atau gadget kita, iPad maupun laptop kita. Kita buka di dalam Roma 5 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau saya lihat firman tadi, menurut artian ataupun kamus yang ada, pengharapan itu berarti ada sesuatu yang dapat diharapkan. Pertama, ada keinginan supaya menjadi kenyataan dari pengharapan itu. Pengharapan itu adalah orang yang diharapkan atau dipercaya. Jadi setiap kita pastilah selalu mengharapkan yang terbaik dalam hidup kita. Bahagia, diberkati, panjang umur, dan banyak harapan lain yang kita inginkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang kita tahu dalam hidup kita selalu kita harus punya pengharapan. Pengharapan pasti akan dimulai dari kekecewaan dan lain sebagainya.
istri saya mengandung yang kedua kali. Kebetulan bayinya meninggal lagi di dalam rahim. Waktu itu hampir 7 bulan. Kita kecewa, sedih, kecewa dan lain sebagainya. Tapi satu, saya diingatkan, teruslah pengharapan. Sehingga apa? Saya lepas, saya hanya berpengharapan kepada Tuhan, hanya Dia. Dan ternyata pengharapan itu menghasilkan. Pengharapan itu terwujud sesuai yang kita inginkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak selang berapa bulan istri saya mengandung lagi, dan akhirnya lahirlah anak saya yang pertama. Itulah karena apa? Karena ada pengharapan. Karena kenyataannya tidak selalu demikian. Karena seringkali apa yang terjadi dalam hidup kita tidak seperti yang kita kehendaki, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak seperti yang kita harapkan. Jadi ini yang perlu kita tahu. Bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu dapat kita miliki. Bagaimana kita dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan. Yang pertama adalah pengharapan itu sebagai proses, Bapak Ibu Saudara. Pada ayat 3-4 tadi disebutkan bahwa pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses. Kita lihat di ayat 3 dan 4. Urutannya adalah kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Jadi pengharapan bukan sesuatu yang diletakkan di depan, bukan terjadi seketika, namun melalui sebuah proses. Pengharapan tidak terjadi seketika, tapi melalui proses. Kalau ayat 3 dan 4 tadi jelas urutannya, karena kita menderita kesengsaraan. Dengan kesengsaraan itu kita akhirnya melakukan ketekunan. Dengan kita tekun, kita tahan uji, akhirnya kita berpengharapan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus selalu berpengharapan. Karena kadang-kadang harapan kita selalu mengecewakan. Tapi kalau kita berharap dan berpengharapan hanya kepada Tuhan saja, maka Tuhan tidak pernah mengecewakan. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup saya banyak sekali pengalaman kesaksian hidup saya yang saya hanya mengandalkan pengharapan atas diri saya, dan semuanya gagal. Apa yang ada di depan mata pun yang kita harapkan juga akhirnya mengecewakan. Jadi, tapi pengharapan kepada Tuhan, pengharapan kepada Yesus itu tidak akan mengecewakan. Tapi tadi Bapak Ibu Saudara, ada urutannya. Karena kita menderita kesengsaraan, kita jadi tekun, menjadi ketekunan kita, akhirnya kita tahan uji. Karena kita tahan uji, kita berpengharapan. Jadi pengharapan adanya di ujung, bukan di depan, Bapak Ibu Saudara. Pengharapan bukanlah sesuatu diletakkan di depan, bukan terjadi kesetika, namun melalui sebuah proses. Untuk dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, seseorang sebelumnya telah melalui kesengsaraan. Kemampuan bertahan diri dari berbagai pergumulan hidup menimbulkan ketekunan, Bapak Ibu Saudara. Ketekunan tersebut masih akan diuji sehingga merubah menjadi pengharapan. Jadi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo di tahun 2021 yang kita tahu bahwa tahun ini tahun yang berat juga. Pandemi Covid belum surut, ekonomi belum pulih, beberapa negara mulai lockdown lagi, Indonesia pun Jawa Bali lockdown lagi.
PSBB. Nah, kita tahu, Bapak Ibu Saudara-saudara, cuman pengharapan kita aja pada Tuhan untuk kita bisa terbebas, baik ekonomi kita, baik kehidupan kita, terutama kesehatan kita, rumah tangga kita. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya jujur sedih. Banyak sekali kejadian yang aneh-aneh dalam situasi yang demikian, karena banyak yang sudah sulit untuk cari makan, banyak yang sulit usaha, banyak yang sudah trauma takut keluar rumah. Jadi ini semua banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa. Jadi gak heran kalau ada yang sampai lompat gedung dan lain sebagainya, seolah-olah sudah putus asa. Karena apa? Tidak punya pengharapan. Nah, ini kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya pengharapan. Jangan hanya kepada Tuhan saja. Jadi kalau kenyataannya masih banyak orang yang kecewa akan pengharapannya, karena dia meletakkan pengharapan di depan proses yang lain. Pengharapan harus kita taruh di proses paling belakang setelah kita melewati segalanya. Ketika seseorang meletakkan pengharapan terlebih dahulu, pengharapan tersebut dapat mengecewakan. Ketika kesengsaraan datang dan belum tahan uji, pengharapan membuahkan kekecewaan. Bapak Ibu Saudara, dia berharap pertolongan luar biasa di depan, tapi dia belum tahan uji dan dia mengalami kekecewaan. Bapak Ibu Saudara, tapi kalau dia sudah mengalami segala proses kesengsaraan, ketekunan, akhirnya berpengharapan, yang ada surprise. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Pengharapan sejati yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang tahan uji bahkan terhadap kesengsaraan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga apapun yang terjadi, pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Ini yang harus kita pegang. Apapun yang terjadi, pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Saya banyak sekali pengalaman hidup saya, kalau saya saksikan, yang orang lain mungkin merasa kuat. Enggak, saya bukan kuat, tapi karena saya hanya berpengharapan kepada Tuhan Yesus saja. Saya hanya berpengharapan kepada Allah Bapa saja. Jadi itu yang saya pegang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita harus berpengharapan setelah melalui semua proses ujian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang berikut, meletakkan pengharapan kita pada Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur 147 ayat 11. Mazmur 147 ayat 11, saya bacakan firman Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, pada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita berharap kepada manusia atau kekayaan, kekuatan, jabatan dan sebagainya, pengharapan kita akan mengecewakan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak terkecuali pengharapan kepada gembala sidang maupun pendeta pun juga bisa mengecewakan, karena dia juga manusia. Nah, bahkan terkadang orang yang begitu kita percaya sekalipun dapat mengecewakan kita. Satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan adalah pengharapan kepada Tuhan saja. Pengharapan kepada Tuhan satu-satunya yang tidak akan mengecewakan. Sebab apapun yang terjadi, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Itu kunci, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apapun rancangan Tuhan adalah damai sejahtera bagi kita. Jadi pastinya tidak akan mengecewakan. Nah, ini yang harus kita pegang, Bapak Ibu Saudara.
yang begitu terasa akan berat, yang begitu masih belum ada kejelasan. Apakah pandemi ini juga akan selesai? Ataukah masih berkepanjangan? Sekalipun vaksin ada, apakah akan selesai? Kita nggak tahu. Tapi satu kuncinya, Bapak Ibu, kita tetap berserah, kita tetap berpengharapan kepada Yesus saja. Kita tidak berpengharapan kepada vaksin, kita tidak berpengharapan kepada dokter-dokter, dan kita berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Ini kunci, Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya tidak mengecewakan. Kita tidak perlu khawatir. Percaya, apapun yang terjadi atas diri kita pasti sekehendak Tuhan. Kalau memang seseorang harus positif, pasti seizin Tuhan. Tapi orang itu harus sembuh juga seizin Tuhan. Sepanjang belum waktunya, tidak perlu khawatir. Terus berharapan pada Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi terus terang jujur sampaikan. Saya dalam beberapa hari ini sedih. Saya beberapa hari ini kirim karangan bunga karena sahabat-sahabat saya SMA yang usianya udah bersamaan dengan saya di 65 tahun. Yang kemarin habis main di kantor saya, tiba-tiba saya di WA masuk ICU meninggal. Yang satu lagi sahabat saya waktu itu juga dari Semarang datang, tiba-tiba teman saya ngomong, "Toh, bantu doa," masuk ICU juga. Lewat, kirim lagi karangan bunga. Baru kirim karangan bunga, malamnya saya di WA lagi. Satu lagi teman saya berangkat lagi. Dan itu semua sangat menyedihkan karena nggak bisa melayat, kita nggak bisa datang, cuma bisa kirim doa. Itulah kunci satu. Kita berpengharapan saja pada Tuhan. Pada saat ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pada pengurus CKI Gideon Karismatik, juga tim doa, khususnya Pastor Rotua yang sudah mendoakan untuk hambanya Pendeta Junedi Salam, sehingga beliau bisa mulai kembali membaik. Ini semua di luar jangkauan kita, tapi hanya dengan pengharapan saja kepada Tuhan, semua bisa teratasi. Ini kuncinya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi saya tidak panjang lebar karena dalam kondisi pandemi ini kita berusaha beribadah tidak lebih dari 1 jam, 1 jam 15 menit, dan kita masih mau perjamuan kudus. Sehingga saya hanya berpesan, berharaplah kepada Tuhan, tekun dan tahan uji, maka pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Saya panggil tim musik dan juga petugas perjamuan. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini Tuhan, yang telah mengingatkan kami, menegur kami, mengajar kami, menguatkan kami Tuhan, untuk kami terus berpengharapan hanya kepada-Mu Tuhan. Ajar kami terus Tuhan, untuk boleh melalui segalanya Tuhan, dan lebih bertekun lagi Tuhan, untuk kami boleh berpengharapan hanya kepada-Mu Bapa. Makasih, terima kasih Tuhan, makasih. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, persiapkanlah roti dan anggur atau sirup saudara yang untuk dibagikan kepada keluarga. Kepada keluarga, bagikan kepada keluarga, istri dan anak-anakmu, seisi rumahmu. Dan sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Bapa untuk perkenanan Tuhan bagi kehidupan kami orang percaya. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian hormat kami kepadamu. Dan saatnya Bapa, kami akan menerima tubuh dan darah Kristus. Biarlah Tuhan Engkau menguduskan setiap kehidupan kami dan memberkati tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita siapkan roti dan anggur dengan iman. Ini adalah daging dan darah, daging dan darah Tuhan Yesus, karena sesuai firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia punya hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan daging dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Amin. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mohon kepadamu melalui tubuh Kristus ini, kami dan keluarga dimampukan untuk dapat melakukan segala sesuatu, dan melalui tubuh Kristus yang dipecahkan ini, kami dan keluarga dibebaskan dan dijauhkan dari segala sakit penyakit COVID-19 sekalipun, segala kutuk, bahkan kutuk maut sekalipun. Tetapi melalui tubuh Kristus ini, kami dan keluarga dimenangkan dari segala maut pencobaan. Bahkan kami selalu diberi kesehatan, kekuatan, keselamatan, dan dimampukan untuk melakukan segala sesuatu, serta diberi hidup yang kekal di bumi dan di surga. Rumah tangga, pekerjaan, dan usaha bahkan pelayan kami diberkati. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan sama-sama dengan iman dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari saudaraku, kita angkat tangan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengan iman inilah darah Yesus, bahwa di dalam surga, Bapa di dalam surga, kami mohon kepadamu bahwa melalui darah Kristus yang tertumpah di kayu salib, maka hidup kami akan sehat, harmonis, berlipat berkah kasih karunia Allah yang menjadikan kami umat yang sehat, yang diberkati dan tidak minta-minta. Demikian juga yang mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih.
bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, baik engkau yang ada di rumah, yang mengikuti streaming saat ini, mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Di tahun 2021, Tuhan memperkenankan setiap kita, dan kembali Tuhan memberikan kekuatan yang baru buat kita. Ada satu pengharapan di dalam nama Yesus Kristus. Yesus, Engkaulah harapan kami. Hanya Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan, karena hanya Yesuslah satu-satunya juru selamat dunia. Mari saudara, berkatakan dengan suaramu, Yesuslah penolongku, Yesuslah penyembuhku, Yesuslah perisaiku. Haleluya, haleluya. Mari saudara, apa yang ada di rumah saat ini, berkatakan dengan imanmu, Yesus, Engkau penyelamatku, Yesus, Engkau kekuatanku, Yesus, Engkau tabib segala tabib. Mari katakan pujian nyanyi dan bersama bagi Tuhan. Mari suarakan, Bapak Ibu, Engkau yang ada di rumah, katakanlah pujian ini sebagai ungkapan kita di hadapan Tuhan. Engkaulah Tuhan, gunung-gunung laut berserak. Haleluya. Amin. Terus katakan saudara, haleluya. Suara, angkat suaramu, angkat suaramu.
Responi hadirat Tuhan dalam hidup pribadimu. Responi hadiratnya. Haleluya. Di dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Di dalam hadiratnya ada pemulihan. Haleluya. Katakan pujianku nyanyi Hosana. Bapak, ini pujian kami. Terimalah pengagungan kami Tuhan. Mari saudara angkat hatimu bagi Raja kita yang duduk di tahta. Angkat suaramu ramah-ramah. Terimalah kuasa. Terimalah di dalam nama Yesus. Terimalah di dalam nama Yesus. Terimalah kuasa. Otoritas Allah. Otoritas Allah. Karena roh sukacita itu ada dalam hidup kita.
Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh haleluya Bapa. Kami angkat hormat kami. Kami angkat pengagungan kami. Segala kemuliaan, segala pujian bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Dia layak terima pujian, Dia terima pengagungan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkenan-Mu buat hidup kami dalam ibadah raya hari ini yang disertai dengan perjamuan kudus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh terima tubuh dan darah dalam setiap pribadi kami. Dan kami percaya ada janji Tuhan, ada kekuatan yang baru di dalam tubuh dan darah Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami diberikan kekuatan, diberikan pemulihan, diberikan kesehatan, dilimpahkan damai dan sejahtera. Oh haleluya. Memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian pada hari ini. Biar Tuhan memberkati setiap kami, baik kami yang ada di sini, Senior Pastor Tota Dirgantoro yang sudah Tuhan perkenankan memberitakan kabar baik. Tuhan memberkati, dan setiap tim praise and worship Tuhan melimpahkan berkat atas mereka semua. Dan yang juga mengambil bagian di dalam doa-doa pengakuan iman rasul multimedia uramatakan nama sekinalatakan semua kuasa Allah berlimpah bagi kami semua. Saudara, terimalah kuasa ini. Angkat hatimu, angkat tanganmu. Saya mau berdoa. Yesus Tuhan, berlimpahlah kasih-Mu. Turun, 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 turun atas kami. Turun, 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 turun atas kami. Terimalah, terimalah, terimalah. In the name of Jesus Christ. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan berlimpah atas kami semua. Haleluya. Saudara yang ada di rumah saat ini, terimalah kuasa, terimalah anugerah Tuhan. Saya mau berdoa bagi engkau semua yang ada di rumah saat ini. Angkat tanganmu. Bapa dalam nama Yesus, hamba berdoa dari tempat ini. Saudara, layar kaca ini yang mungkin hanya sebatas yang kau bisa lihat, tidak akan membatasi kuasa Allah bekerja atas hidupmu di rumahmu saat ini. Dimanapun engkau berada, terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa itu mengalir atas rumah tanggamu, atas pribadimu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya. Kami percaya ada kekuatan, ada sukacita, ada damai yang kau berikan bagi kami semua. Dan semua yang ada di rumah, Engkau diberkati Tuhan. Amin. Dan kita semua yang ada di tempat ini, kita terima berkat yang sama. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bersukacita di dalam Engkau. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya milik Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa, Engkau yang sudah menjadi tempat perlindungan kami, Engkau yang sudah menjadi kubu pertahanan kami, dan Allah yang kami percayai, yaitu Tuhan Yesus Kristus namanya. Dialah nama di atas segala nama, nama yang menjamin hidup saudara dan saya, nama yang memberi kekuatan, pengharapan, dan penghiburan bagi kita. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan kami berhalaskan doa kami ini Tuhan. Dan tiba saatnya Bapa, kami mau bersatu hati, kami mau berdoa bagi Indonesia, tanah air yang kami cintai. Indonesia dipulihkan. Amin. Umatku datang kepadamu, bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mohon padamu, mari bangsa
Indonesia dipulihkan. Saudara, angkat tanganmu, berkati Indonesia. Bagi bangsa kami tersenyum karena Tuhan berikan anugerah sukacita buat kami semua. Tuhan Yesus, biarlah pujian Indonesia dipulihkan menjadi doa kami orang percaya bahwa Indonesia pasti dipulihkan Tuhan. Dalam segala bentuk apapun Tuhan di tanah air ini Tuhan, baik ekonomi, politik, haleluya, rahmat semua Tuhan kilarana akan dipulihkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami di hadapan-Mu. Demikian juga bagi para pemimpin bangsa kami, dari yang tertinggi Tuhan sampai di pelosok manapun Tuhan, berkati mereka semua, lindungi para pemimpin bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi setiap Tuhan tim medis yang ada pada garda terdepan dan seluruh rumah sakit, bahkan klinik-klinik yang ada di rahmat kasih kita. Tuhan memberkati mereka semua, berikan mereka kekuatan. Demikian yang sakit Tuhan, kurang matakan nama sekian kami percaya Tuhan ada di sana, menjamah setiap mereka, melawat setiap mereka yang sakit, dipulihkan, disembuhkan in the name of Jesus Christ. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan buat setiap gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, dimanapun ada. Kami percaya ada Immanuel Tuhan, ada Allah yang menyertai kami semua. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa
bagi gereja-gereja yang ada di sekitar kota wisata Cibubur, Tangerang, Bekasi, Depok, dan seluruh kota-kota di seluruh wilayah-wilayah kami tinggal. Mari saudara saat ini berganti wilayah kota tempatmu tinggal. Katakan di dalam nama Yesus ada berkat Tuhan bagi kota kami, bagi wilayah kami. Dan kami pun berdoa bagi bangsa-bangsa. Tuhan juga menganugerahkan berkat atas bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami bersuka cita ketika Tuhan perkenankan kami atas kepercayaan yang Tuhan izinkan buat kami semua. Saat ini kami mengambil bagian, kami bersyukur, dan seluruh umat-Mu yang mengikuti streaming ini pun Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat dan syukur kami hanya kepada-Mu. Mari Tuhan, perlengkapilah kami dengan senjata Allah. Ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, dengan ketopong keselamatan, berbaju zirahkan keadilan yang berikat pinggangkan kebenaran, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan perlengkapi setiap hamba-hamba-Mu dan orang percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih pengampunan senantiasa menjadi bagian dalam hidup kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Inilah Tuhan rasa syukur kami, sukacita, dan apapun yang kami minta, apapun yang kami doakan, kami sudah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan kami peralaskan doa kami, dan Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami yang cukupnya, karena bolehlah kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena kami kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kekasih-kekasih Kristus, permata hati Tuhan yang diberkati Tuhan, saya undang saudara boleh bangkit berdiri bersama-sama. Persiapkan hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Arahkan hati dan pemikiran serta pemandangan kita kepada Allah Bapa di sorga, dan terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat cinta kasih dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh persekutuannya dengan Allah Roh Kudus senantiasa akan memberkati kita untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua.